warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjar Fitrianing Tias, Magister Pendidikan. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap pada Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester 3. Mata kuliah tersebut bernama Pengembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini. Mata kuliah Pengembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini sebanyak 2 SKS. 2 SKS terbagi menjadi 1 SKS tatap muka dan 1 SKS untuk praktik. Adapun deskripsi mata kuliah ini mengkaji aspek teoritis dan praktis dalam lingkup konsep perkembangan fisik motorik, aspek perkembangan fisik motorik, indikator perkembangan fisik motorik, stimulasi, dan kegiatan pengembangan fisik motorik. Capaian pembelajaran mata kuliah pengembangan fisik motorik anak usia dini yaitu mahasiswa mampu membuat dan mengimplementasikan strategi pembelajaran fisik dan motorik untuk anak usia dini. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah menguasai landasan religius, filosofis, yuridis, antropologis, psikologis, sosiologis, dan pedagogik PAUD. Yang kedua, menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terstruktur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang PAUD serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Yang ketiga, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan bermain sesuai dengan perkembangan anak, pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa. Yang keempat, menguasai perkembangan dan belajar anak usia dini. Yang kelima, mengkonstruksi, memodifikasi, menganalisis, menciptakan secara terstruktur media pembelajaran atau APE sesuai tahapan perkembangan anak usia dini. Yang keenam, menguasai konsep hidup sehat, prinsip-prinsip dan teknik pengasuhan untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia dini. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini, yang pertama adalah konsep dan tahapan perkembangan fisik motorik, baik itu motorik kasar, motorik halus, kesehatan, dan perilaku keselamatan. Yang kedua, faktor-faktor perkembangan fisik motorik. Yang ketiga, keterampilan gerak lokomotor. Yang keempat, keterampilan gerak non-lokomotor. Yang kelima, keterampilan gerak manipulatif. Yang keenam, indikator perkembangan fisik motorik anak usia dini. Yang ketujuh, prinsip stimulasi fisik motorik. Yang kedelapan, perencanaan stimulasi fisik motorik sesuai dengan tahapan usia. Yang kesembilan, praktik stimulasi fisik motorik sesuai tahapan usia. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Untuk metode yang dilaksanakan pada perkuliahan ini, yang pertama adalah metode pembelajaran interaktif. Pada metode ini diharapkan dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi secara dua arah, sehingga kegiatan pembelajaran di kelas menjadi lebih aktif dan efektif. Metode berikutnya adalah metode diskusi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama dengan dosen ataupun mahasiswa dapat berdiskusi dengan sesama mahasiswa. Metode selanjutnya adalah metode studi kasus. Pada metode ini, mahasiswa diberikan permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul pada perkembangan anak usia dini dan diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Selanjutnya adalah metode pembelajaran proyek. Pada metode pembelajaran proyek, mahasiswa akan diminta untuk menyusun program-program stimulasi perkembangan fisik motorik, baik itu motorik halus maupun motorik kasar. Kemudian mahasiswa akan diminta untuk mempraktikkan program stimulasi yang sudah dibuat. Untuk bobot penilaian pada mata kuliah ini yaitu partisipasi aktif sebesar 5%, kemudian tugas sebesar 5%, UTS
UTS sebesar 20%, UAS sebesar 20%, dan juga untuk penilaian proyek sebesar 50%. Adapun referensi pada mata kuliah ini yaitu yang pertama berupa e-book Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini, Teori dan Praktik, kemudian Pengembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini, kemudian juga ada buku Perkembangan Motorik Anak Usia Dini, dan juga jurnal-jurnal terkait. Yang pertama adalah jurnal dengan judul Pengaruh Penggunaan Alat Permainan Smart Cube untuk Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus dan Kemandirian Anak Usia 5-6 tahun. Referensi berikutnya juga berupa jurnal dengan judul Implementasi Yoga Kit sebagai Stimulasi Motorik Kasar Anak Usia Dini. Adapun referensi tersebut nantinya akan lebih membantu mahasiswa dalam mempelajari materi-materi pada mata kuliah Pengembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini. Berikut video pembelajaran mata kuliah Pengembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini yang saya lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Bu. Iya, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan perkuliahan mata kuliah Pengembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, kurang semangat. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ulangi ya, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Sehat semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa disilakan. Amin. Iya, oke, baik. Bu Anjar akan melakukan presensi terlebih dahulu ya untuk mengecek hari ini siapa saja yang sudah hadir. Yang pertama ada Zahra Mufidah, oke, Devi Anissa, oke, Heidi Nisahana, baik, selanjutnya ada Febriana Nur Hidayah. Oke, baik teman-teman, masih ingat nggak kemarin atau minggu lalu kita sudah mempelajari apa mengenai mata kuliah ini? Definisi. Apa? Definisi. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai definisi dari perkembangan fisik dan motorik itu apa. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, silahkan Rara. Berdasarkan yang saya baca, Ibu, dan saya ingat minggu lalu, perkembangan fisik motorik itu proses pertumbuhan dan perubahan kemampuan tubuh dalam mengendalikan gerakan. Iya, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Rara ya, bahwa perkembangan motorik adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol terjadinya suatu gerakan ya. Jadi kemampuan seseorang untuk mengontrol suatu gerakan itu dapat diperoleh seiring dengan perkembangan gitu ya, seiring dengan bertambahnya usia. Ya, anak baru lahir bisa nggak bergerak? Bisa, tapi apakah itu sudah termasuk ke dalam keterampilan motorik? Belum, karena kalau anak bayi itu gerakannya kadang tidak terkontrol gitu ya. Kalian sering lihat ya anak bayi gerak nendang-nendang gitu ya, tangannya bergerak-gerak, crawling dan lain sebagainya, tetapi itu belum bisa dikatakan sebagai keterampilan perkembangan motorik yang baik ya. Salah satunya ciri orang memiliki keterampilan motorik yang baik adalah dengan kemampuan dia mengontrol gerakan yang dilakukan. Jadi gerakan-gerakan yang dilakukan itu adalah gerakan yang terkontrol begitu nggih, itu ya. Jadi kita akan lanjutkan materi hari ini mengenai konsep dasar perkembangan fisik motorik anak usia dini ya. Tadi sudah kita mempelajari mengenai pengertian. Selanjutnya
Ini ya ada tambahan, menurut Rini Hildayani bahwa perkembangan motorik adalah perubahan secara progresif. Progresif itu apa? Progresif, iya, terus menerus ya ke arah yang lebih baik ya, pada kontrol. Dan tadi ya logikanya adalah semakin bertambahnya usia harusnya perkembangan motoriknya semakin baik. Itu berdasarkan dari faktor kematangan ya, atau maturity ya. Tetapi kematangan saja tidak cukup kalau tidak ada yang namanya stimulasi dengan mencoba ya. Jadi anak usia dini itu perlu diberikan pengalaman untuk melakukan gerakan motorik ya. Jadi nek matang saja atau matur aja tapi tidak disertai dengan anak mencoba, mempunyai pengalaman, itu nantinya juga tidak akan optimal perkembangan motorik mereka ya. Begitu juga dengan perkembangan yang belum matang tetapi ketika distimulasi secara berlebih yang belum pada saatnya, itu juga tidak akan optimal perkembangan motorik seorang anak. Jadi tadi ya harus ada yang namanya kematangan dan juga adanya ini ya latihan, pengalaman, experience yang sering kita sebut dengan stimulasi, kan begitu ya. Oke. Nah, kemudian pada masa kanak-kanak itu adalah masa yang paling tepat untuk memberikan pengalaman keterampilan motorik. Kenapa? Ada 3 alasannya. Bisa teman-teman lihat ya. Yang pertama adalah pada usia kanak-kanak tubuh anak itu masih lentur, ya kan? Berbeda dengan tubuh kita ya, sudah dewasa pasti otot-otot kita, sendi-sendi kita itu sudah mulai kaku. Maka banyak sekali gitu ya atlet-atlet olahragawan yang dibentuk itu mulai sejak kecil begitu nggih. Karena tadi pertimbangannya adalah ototnya itu masih lentur. Sehingga ketika diberikan rangsangan itu anak akan lebih mudah untuk menyesuaikan. Berbeda dengan Febriana ya. Coba Febriana sekarang Bu Anjar suruh split. Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa, karena sejak kecil belum pernah mungkin dilatih untuk split. Apa efek yang akan terjadi? Biasanya setelah kita melakukan aktivitas fisik yang berat akan linu-linu, sakit. Iya, sakit semua badannya. Kalau bahasa Jawanya disebut apa? Jarum gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya keterampilan motorik seorang anak itu tidak lepas dari yang namanya pertumbuhan fisik ya. Oke, teman-teman ada yang masih ingat apa itu pertumbuhan? Masih. Oke, silahkan Mbak Depi. Tadi intinya kalau pertumbuhan itu dapat diukur ya. Oke, pertumbuhan adalah perubahan struktur tubuh manusia yang dapat diukur. Apa contoh dari pertumbuhan itu? Tinggi badan. Oke, pertumbuhan tinggi badan, apalagi? Berat badan. Berat badan. Lingkar kepala. Oke, apalagi? Hah? Ukuran kaki buat apa? Ya, lingkar lengan gitu ya. Jadi teman-teman pernah nggak datang ke posyandu? Pernah. Pernah ngapain ke posyandu? Nimbang. Kalian yang nimbang? Enggak ya, observasi pernah ya? Melakukan observasi ke posyandu katanya. Jadi di posyandu itu ada pengukuran biasanya ya tinggi badan, berat badan gitu nggih. Kemudian lingkar kepala, kemudian juga lingkar lengan. Untuk apa sih kok setiap bulan anak-anak itu, khususnya anak usia 0 sampai 5 tahun ya, harus dipantau pertumbuhannya. Buat apa? Perkembangannya si anak itu, jadi apakah dia berkembang atau tidak? Oh, berkembang atau tidak ya, untuk mengetahui anak itu tumbuh atau tidak gitu ya. Kan tadi kalau perubahan bentuk tubuh itu kan ke pertumbuhan ya. Jadi untuk mengetahui status gizi
Ya, jadi anak yang tercukupi kebutuhan gizinya itu biasanya akan tumbuh sesuai dengan yang seharusnya. Jadi teman-teman tahu nggak ada yang namanya KMS, kartu menuju sehat. Ini namanya KMS ya, merupakan suatu kurva pertumbuhan seorang anak. Nah, untuk KMS sendiri untuk anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda. Ya, kalau anak perempuan ini dia warnanya pink atasnya. Ya, kemudian kalau untuk anak laki-laki dia biasanya warnanya biru. Nah, itu nanti akan bisa diketahui anak itu sudah tumbuh sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Jadi misalkan nih kita plot kurva ya, tinggi ini adalah berat badan anak sesuai dengan umurnya. Untuk pertumbuhan yang normal ya, anak itu seharusnya kurvanya ada di garis hijau. Ada gambar warna hijau itu ya. Nah, anak yang pertumbuhannya normal, berat badannya itu nanti dia grafiknya itu garisnya selalu di garis hijau. Itu kemudian nanti bulan kedua di agak naik gitu ya, kurvanya begitu teman-teman. Jadi itu adalah pertumbuhan anak yang seharusnya begitu. Ya, normalnya adalah anak itu setiap bulan harus naik berat badannya. Jadi kalau misalkan nih ada anak yang misalkan bulan ini dan bulan depan berat badannya tidak bertambah, itu berarti ada sesuatu. Ya, ada sesuatu yang mengakibatkan anak itu sampai tidak bertambah berat badannya. Ya, jadi harus grafiknya harus naik gitu ya, di garis hijau. Jadi kalau misalkan nih grafiknya sudah di garis kuning ya, misalkan dia kan tadi misalkan dia nggak naik ya, misalkan bulan ini dia di batas yang ini ya, terus bulan depannya dia nggak naik, maka kan dia langsung ke kuning itu ya, udah ke kuning. Nah, itu perlu diwaspadai ya. Jadi kalau misalkan sudah di garis kuning itu berarti kita harus segera cari penyebabnya anak itu kenapa tidak naik. Ya, jangan dipikir ngurus anak bayi gampang, susah, apalagi kalau harus kejar-kejaran dengan berat badan dan tinggi badan. Ya, salah-salah nanti anak kita kurang gizi gitu ya. Tapi anakku makan kok ya, setiap hari makannya mau, tapi berat badannya nggak naik, itu berarti ada sesuatu tuh. Ada mungkin hal-hal yang menyebabkan dia makanannya itu tidak terserap oleh tubuh. Ada ISK, infeksi saluran kemih, itu juga bisa loh menyebabkan anak itu tidak naik beratnya walaupun maamnya banyak gitu ya. Kemudian mungkin kekurangan protein. Nah, itu juga bisa menyebabkan anak susah. Kemudian ada sakit-sakit yang lain yang mungkin tidak terdeteksi ya. Mungkin terlihat anak sehat ya, tapi ketika ini ada yang menyebabkan berat badannya tidak naik, itu berarti anaknya tuh ada penyakit yang tidak terdeteksi, dan itu harus dicari, digali penyebabnya dan harus diobati ya, agar anaknya itu bisa nanti pertumbuhannya baik. Dan harus dikejar ya teman-teman ya, kalau misalkan sampai 3 bulan berturut-turut tidak naik atau mungkin sudah berada di garis kuning, itu harus segera kita kejar berat badannya gitu ya, agar mencapai berat badan yang ideal. Ya, ini untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka nanti kalau misalkan plotting pertumbuhan anaknya jangan sampai salah kamar gitu ya. Dan ini ternyata kita dimudahkan oleh yang namanya aplikasi pertumbuhan teman-teman. Jadi ada suatu aplikasi ya, namanya aplikasi Primaku, itu aplikasi dari Kemenkes gitu ya, yang memudahkan kita sebagai orang tua untuk memantau tumbuh kembang anak kita. Jadi ketika kita nanti bentuknya seperti KMS ini di aplikasinya. Jadi kita tinggal masukkan aja berat badannya, bulan ini berapa, tinggi badannya berapa, lingkar kepalanya berapa gitu ya, kemudian lingkar lengannya berapa, itu nanti akan terbaca. Nanti kalau misalkan normal akan muncul warna hijau, berat badan sesuai dengan usia gitu ya. Kalau misalkan kuning nanti dia juga akan muncul warna kuning, berat badan kurang gitu ya. Nanti mereka akan menyarankan untuk silahkan konsultasi ke
dokter spesialis anak gitu ya, untuk segera dibantu gitu ya. Jadi dengan adanya digitalisasi ya juga mempermudahkan kehidupan kita sebagai orang tua. Jadi kita akan dipantau perkembangannya juga gitu ya. Jadi misalkan anak kita usia 4 bulan nih, 4 bulan harusnya sudah bisa apa aja milestone-nya. Nanti dia ada. Silahkan cek perkembangan anak bunda. Nah, nanti ada tuh motoriknya apa yang harus dikuasai. Nanti tinggal kita centang, oh sudah atau sering atau apa gitu nggih, sesuai dengan apa yang seharusnya gitu nggih ya. Oke, selanjutnya. Oke, jadi kalau puber itu ditandai dengan apa biasanya kalau perempuan? Menstruasi. Ya, menstruasi. Apalagi suaranya ya akan lebih berat biasanya ya, tidak secempreng kalau masih anak-anak gitu nggih. Kemudian apalagi? Iya, payudara kan lebih membesar. Kemudian ukuran pinggul kita juga akan lebih, yang biasanya lurus-lurus aja nanti masuk usia puber itu akan ada sedikit ini ya pertumbuhan gitu nggih. Kalau laki-laki tumbuh jakun, kemudian iya bulu-bulu halus, suaranya juga biasanya lebih berat, lebih ngebas gitu ya. Dan biasanya tingginya itu cepet banget melesatnya gitu nggih. Jadi siklusnya seperti itu teman-teman ya. Di usia dini bawah 5 tahun itu akan pesat banget pertumbuhannya. Nanti masih tumbuh tapi agak melambat, nanti pesat lagi saat puber. Nanti setelah puber ya melambat lagi. Biasanya nanti di usia 17 tahun pertumbuhannya sudah mulai berhenti gitu ya. Oke, tapi kalau berat badan masih bisa nambah terus gitu ya. Ya, oke, baik. Selanjutnya, nah ini yang paling penting ya, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang itu melakukan suatu gerakan ya. Ada yang tahu nggak ya kira-kira ketika Bu Anjar bisa jalan ya, itu ada unsur apa? Bergerak itu kan berarti mengendalikan otak, fungsi otak, saraf dan juga anggota tubuh, Bu. Jadi ketiga itu yang menganggap gerak. Itu yang Tadi Febri bilang ada otak, ya, saraf dan anggota tubuh. Oke, mungkin ada jawaban yang lain? Oke, Mbak Hana. Mungkin gerak refleks. Gerak refleks. Iya. Dalam gerak refleks pun ya, kita melakukan gerak refleks itu ada 3 hal ini yang berkoordinasi sehingga muncul gerak refleks tadi. Ada otak, saraf, tadi kata Febri apa tadi? Anggota tubuh, tapi itu kurang tepat. Bisa menyempurnakan Mbak Hana? Mungkin sama otot. Iya, betul sekali ya. Jadi ketika kita melakukan gerak, misalkan jalan, apalagi? Lari, lompat, garuk-garuk pun ya, garuk-garuk, apalagi merangkak dan lain sebagainya ya, banyak sekali ya. Itu ada 3 hal tadi ya, ada 3 unsur yang bekerja. Yang pertama tadi otak, kemudian saraf dan juga otot. Otot itu apa otot? Jaringan di dalam. Otot itu daging ini loh yang sering kita sebut daging. Ini adalah otot. Jadi ketika Bu Anjar ya melakukan gerakan begini, ya ini yang gerak bukan tulangnya, tapi ototnya. Ya. Oke, jadi tulang tanpa otot itu juga nggak bisa. Iya, karena yang menggerakkan tadi ya 3 unsur tersebut. Kenapa otak gitu ya? Nih kita lihat ada gambar struktur otak ya. Ini semua orang punya otak ya. Punya ya. Oke, ya jadi ada beberapa bagian otak yang berfungsi sebagai koordinator gerak gitu ya. Yang pertama ada cerebellum ya. Cerebellum otak kecil. Mana otak kecil?
Nah, di bawah ya, itu dia berfungsi untuk mengatur keseimbangan, koordinasi dan juga gerakan-gerakan halus. Ya, jadi kita bisa nulis, ya, kita bisa punya keseimbangan, kita bisa melukis, kita bisa melakukan gerakan-gerakan halus itu dibantu dengan si otak kecil tadi, gitu ya. Kenapa seorang bayi harus punya refleks menghisap? Agar bisa menyusu ke ibunya. Iya, itu sangat berfungsi atau berguna untuk dia menyusu, gitu ya. Jadi ketika didekatkan dengan payudara, itu anak akan refleks begitu ya, untuk menghisap. Tidak hanya payudara sebenarnya ya. Ketika kita mungkin tangan gitu ya, kita akan bagi dulu menjadi 3 kelompok ya teman-teman ya. Akan Bu ajar lagi menggunakan beberapa kelompok ajar ini. Nanti kita oke. Nah, itu 1 ada Nabila, Devi, Hana dan Febri. Tim 2 Ajila, Indah dan Aura. Tim 3 Ais, Zahra dan juga Dinda. Oke, semuanya sudah menyiapkan tempat media yang bisa teman-teman gunakan untuk berekspresi. Ya, di sini sudah tersedia kertas, kemudian ibu juga sudah sediakan spidol, kemudian juga ini ya, krayon, gunting, kertas lipat ya. Nanti teman-teman bisa manfaatkan untuk membuat karya hasil diskusi dari tadi ya. Kasian banget ya anak kecil kalau obat. Kalau ini konteksnya anak usia dini loh. Terapi ini loh. Berarti kan Gila. Jawabannya, ADHD tidak bisa disembuhkan sebenarnya, obat-obat dan terapi dapat meredakan gejala. Gimana diskusinya teman-teman? Sudah selesai? Sudah. Oke ya, sekarang saatnya teman-teman mempresentasikan hasil dari diskusinya. Mau dari kelompoknya siapa? Saya boleh Oke, Febri silahkan. Gangguan otak. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Anda mengenai apa itu bagian otak. Tapi apakah kalian tahu bahwa penyebab dari gangguan perkembangan otak itu ada 3. Yang pertama dari faktor genetik, yakni keturunan. Yang kedua faktor lingkungan, mungkin dari makanan, kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal dan lain-lain. Selanjutnya ada juga itu kan anak yang susah bergerak, senangnya bergerak. Itu sebenarnya bukan mau dia, tapi memang dia memiliki kesulitan untuk mengontrol ketika dia akan melakukan suatu gerakan. Jadi anak hiperaktif kalau kita lihat mungkin dia kalau jalan gitu ya sering apa? Nabrak, tidak peduli dengan orang-orang yang di sekitarnya. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah mempelajari materi baru ya mengenai konsep perkembangan fisik motor anak usia dini. Masih ingat? Tadi ada 3 unsur yang bisa menyebabkan seseorang melakukan suatu gerakan. Ada apa saja? Dimana kalau ada salah satu bagian ada unsur yang tidak bekerja dengan seharusnya, maka bisa mengakibatkan seseorang mengalami gangguan dalam melakukan suatu gerakan. Gitu ya teman-teman ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang lain, yaitu mengenai perkembangan motorik halus anak usia dini. Semoga materi hari ini yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Demikian video rekaman pembelajaran mata kuliah pengembangan fisik motorik anak usia dini yang dilaksanakan di Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas 11 Maret Surakarta. Terima kasih.